Pada pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas mengenai asam dan basa. Asam dan basa ini bukan istilah yang baru Anda dengar, saya yakin itu karena materi tentang asam dan basa ini sudah pernah dijelaskan sebelumnya di SMA, ya. Oke, nah, banyak sekali definisi asam basa menurut beberapa ahli. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang dalam air melepas ion H+. Sedangkan basa sendiri adalah senyawa dalam air yang melepas ion OH-. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah pemberi proton atau hampir mirip ya, melepas atau memberikan ion H+. Sedangkan basa adalah penerima proton atau penerima ion H+. Menurut Lewis, asam adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron, sehingga asam di sini dikenal sebagai akseptor. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat memberi pasangan elektron, berarti dia bertindak sebagai donor. Nah, kembali kita melihat kembali kepada definisi asam dan basa menurut Bronsted-Lowry, bahwa asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton atau dapat mendonorkan proton atau ion H+. Sedangkan kebalikan dari asam yaitu basa merupakan senyawa yang dapat menerima proton H+ atau akseptor proton. Jika kita melihat reaksi di sini HCl plus H2O menjadi H3O plus Cl-, maka di sini yang menjadi asam tentunya adalah HCl dan basanya adalah H2O. Nah, di sini ada asam, akan kita mengenal asam basa konjugasi. Jadi asam basa konjugasi itu adalah pasangan ya. Pasangan asam satu tentu berpasangan dengan basa konjugasinya. Nah, asam ini tadi adalah senyawa yang dapat memberikan proton, mendonorkan proton kepada senyawa yang lain, sehingga di sini asam ini akan berpasangan dengan basa konjugasi. Basa konjugasi di sini adalah basa yang terbentuk dari asam yang melepaskan proton. Pada HCl, HCl adalah yang melepaskan proton, maka di sini yang menjadi basa konjugasinya adalah Cl-. Basa di sini adalah senyawa yang menerima proton, yaitu adalah H2O, dan di sini dia berpasangan dengan asam konjugasi, yaitu H3O+, karena adalah asam yang terbentuk dari basa yang menerima proton, yaitu H2O. Nah, di sini secara jelas kita bisa lihat yang tadi HCl plus H2O reaksi reversibel dengan H3O+ dan Cl-, di mana asam kehilangan proton, mendonorkan protonnya berpasangan dengan basa konjugasinya yaitu Cl-. Sedangkan H2O itu mendapatkan proton berpasangan dengan basa asam konjugasinya yaitu H3O+. Begitupun dengan reaksi NH3 plus H2O, reaksi bolak-balik dengan ion amonium plus OH-. Di sini basanya adalah NH3+, dia mendapatkan proton berpasangan dengan basa konjugasinya yaitu NH4+. Asam di sini adalah H2O yang kehilangan proton bertindak dia memiliki pasangan dengan basa konjugasinya yaitu OH-. Berdasarkan tabel ini kita bisa melihat yaitu pasangan dari asam basa konjugasi. Jadi kalau misalnya asamnya CH3COH-, maka basa konjugasinya adalah CH3COO-. Jika asamnya adalah H2O, maka basa konjugasinya adalah OH-. Jika asamnya adalah NH3, maka basa konjugasinya adalah NH2-. Ingat tadi asam itu mendonorkan atau memberikan proton, maka dia pasti akan kehilangan H2O, H2SO4. Di sini asamnya basa konjugasinya adalah HSO4-. NH3 tadi dibilang dia adalah menerima ya. Saya ulangi lagi, ini adalah asam adalah pemberi, basa adalah penerima. Nah, basa di sini contohnya NH3+, tentu dia berpasangan dengan asam konjugasi NH4+. H2O, di sini H2O bisa bertindak sebagai asam, bisa bertindak juga sebagai basa. Jadi kalau dalam bahasa konjugasi, asam konjugasinya dia H3O+. OH- di sini bertindak sebagai basa, di mana asam konjugasinya adalah H2O. Kebalikan dengan yang tadi ya, yang sebelah sini. Nah, ini merupakan gambaran dari pasangan asam basa konjugasinya. Nah, tadi Anda sekalian bisa melihat bahwa sifat asam basa dari air itu sendiri adalah air bersifat alfoter, artinya
air mampu bertindak baik sebagai asam maupun basa. Jadi asam plus basa di sini akan terbentuk yaitu asam konjugasi dan juga basa konjugasi. Oleh karena itu, Kw yaitu tetapan air di sini ya, konstanta air itu adalah hasil kali dari konsentrasi dari H3O+, yaitu konsentrasi dari basa konjugasinya dikali konsentrasi dari basa konjugasinya. Atau yang kita bisa sering kenal, Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Dalam air murni pada suhu 25 derajat Celcius, Kw itu atau konstanta hasil kali ion antara ion H+ dan ion H- itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14 atau kita kenal pH-nya sama dengan 14. Jumlah relatif menentukan apakah larutan termasuk asam, basa, atau netral. Ketika konsentrasi H3O+ ini sama dengan OH-, maka larutan itu netral. Tapi ketika H3O+-nya itu lebih dari OH-, maka larutan tersebut merupakan larutan asam. Ketika H3O+-nya ini kurang daripada konsentrasi dari OH-, maka sifat larutan itu adalah basa. pH itu sendiri adalah bentuk ukuran dari keasaman, di mana pH sama dengan min log H+, atau yang dikenal juga sama dengan pH sama dengan min log H3O+, atau ion hidronium. Oleh karena itu, kalau misalnya kita ingin mengetahui konsentrasi dari H3O+, sama dengan 10 dipangkat min pH-nya. Nah, untuk mengukur keasaman dari sebuah senyawa, maka kita harus menggunakan pH meter, ya, pengukuran pH di dalam laboratorium. Di mana jumlah relatif menentukan apakah larutan termasuk asam, basa, atau netral, maka kita menggunakan pH. pH sama dengan 7, maka larutan tersebut adalah larutan netral. Jika pH-nya kurang dari 7, maka adalah larutan asam. pH lebih dari 7, maka larutan tersebut adalah larutan basa. Saya pikir ini merupakan hal yang tidak asing ya bagi kita. Nah, ini jadi ketika pH-nya 1 sampai 6, maka termasuk dalam kategori pH asam. Ketika pH-nya 7, basa netral, ketika 8 sampai 14 maka termasuk pH basa. Ini didasarkan pada nilai daripada ion hidronium, konsentrasi ion hidroniumnya pada sebuah senyawa ketika diminlogkan dan ketika dihitung dalam satuan pH, maka akan dapat dihitung apakah sebuah senyawa itu termasuk asam, netral, atau basa. Nah, untuk beberapa senyawa cairan dalam hal ini, asam lambung pH-nya 1, jus lemon pH-nya 2, dan seterusnya Anda bisa baca di sini. Makin kita lihat ke sini, dia pH-nya semakin basa. Contohnya kalau untuk darah itu pH-nya dijaga 7,35 sampai 7,45. Untuk air mata 7,4 ya. Jadi ini ada pH di dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita kenal. Nah, kita masuk ke contoh soal. Soal nomor 1, berapa pH larutan di mana terdapat konsentrasi ion hidronium itu 6,5 kali 10 pangkat min 5 molaritas. Dan yang soal kedua, berapa konsentrasi ion hidronium pada larutan dengan pH 3,65. Jadi jika di soal nomor 1 ini kita menentukan pH, kalau soal nomor 2 ini kita menentukan konsentrasinya. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa pH itu sama dengan min log H3O+, atau ion hidroniumnya. pH di soal diketahui konsentrasi ion hidroniumnya adalah 6,5 kali 10 pangkat min 5 molar. Maka pH sama dengan min log dari 6,54 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya pH-nya sama dengan 4,19. Nah, silakan Anda coba di kalkulator Anda, gunakan kalkulator saintifik ya, karena scientific calculator itu bisa menghitung dengan cara seperti ini. Mungkin kalau menggunakan kalkulator HP tentu tidak bisa ya. Jadi silakan gunakan scientific calculator untuk menghitung min log 6,54 kali suhu pangkat min 5. Untuk soal nomor 2, berapa konsentrasi ion hidronium pada larutan dengan pH 3,65? Nah, kebalikan daripada rumus yang tadi, maka untuk kita menentukan ion hidronium, maka kita 10 pangkat min pH-nya. Jadi 10 pangkat min, berapa tadi konsentrasinya, pH-nya yang ditahu adalah 3,05. Berarti 10 pangkat min 3,65. Hasilnya adalah 2,2 kali 10 pangkat min 4. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ada kaitan pH, konsentrasi OH-, POH, dan KW. Bahwa POH itu sama dengan min log konsentrasi dari OH-. OH- itu sendiri sama dengan 10 pangkat min POH atau antilognya. Nah, KW sendiri adalah, tadi sudah saya jelaskan bahwa dia adalah perkalian antara konsentrasi H3O+ dengan konsentrasi OH-.
Nah, oleh karena itu pKw adalah pH ditambah pOH, hasilnya 14. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa untuk ion hidroksida ya, untuk keadaan basah, bahwa ketika pOH-nya itu sampai 1 sampai 5, maka dia tergolong basah. Ketika pOH-nya 7 itu netral, ketika pOH-nya 9 sampai 13 maka dikatakan asam. Jadi ini berbeda dengan pH tadi ya. Nah, kita lanjut ke soalnya. Berapa pOH larutan yang memiliki konsentrasi ion hidroksida sebesar 4,3 kali 10 pangkat min 2 molaritas? Nah, ini ditanya adalah pOH-nya. Soal nomor 2 adalah berapa konsentrasi ion hidroksida pada larutan dengan pOH 8,35? Hampir sama dengan soal yang tadi. Kalau soal yang tadi adalah pH-nya, maka pada soal ini adalah pOH-nya. Oke. Nah, pOH tadi sudah saya jelaskan, rumusnya adalah min log OH min. Nah, pOH sama dengan min log OH min. OH minnya diketahui di soal adalah 4,3 kali 10 pangkat min 2 molar. Berarti min log dari 4,3 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 1,37. Kembali, silahkan Anda coba di kalkulator Anda ya. Nomor 2, berapa konsentrasi ion hidroksida pada larutan dengan pOH 8,35? Maka Anda bisa menghitung dengan cara 10 pangkat min pOH atau 10 pangkat min 8,35 sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 9. Silahkan dicoba ya. Nah, untuk asam kuat itu akan mengalami reaksi ionisasi di dalam air. Jadi HCl contohnya atau asam hidroklorida akan terionisasi, mengalami reaksi ionisasi di dalam air menghasilkan ion hidronium H3O+ plus Cl-. Asam hidrobromida HBr plus H2O menjadi ion H3O+ plus Br- dan begitu seterusnya. Di mana setiap asam kuat di sini akan menghasilkan ion hidronium beserta anion lainnya. Untuk golongan 1 yang kita tahu yang memiliki ikatan dengan hidroksida, maka dia akan terionisasi membentuk masing-masing dari kation golongan tersebut, maksud saya senyawa pada golongan tersebut, dan juga membentuk ion hidroksida. Begitu juga dengan golongan 2, bahwa akan terbentuk kation dari golongan tersebut beserta juga dengan anion yaitu adalah hidroksida. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Hitunglah pH larutan HBr. HBr ini tadi kan salah satu contoh dari asam kuat ya. Nah, sekarang berapa pH larutan asam bromida dengan konsentrasi 0,057 molaritas. Nah, HBr sepenuhnya terionisasi asam bromida ini karena dia merupakan asam kuat. Dan H3O+ sama dengan konsentrasi awal dari asam bromida itu sendiri karena dia terionisasi sempurna. Jadi asam kuat di sini di dalam air akan terionisasi sempurna menjadi H3O+ dan juga Br-. Nah, pH-nya dari H3O+ di sini ion hidronium ini sama dengan konsentrasi daripada asam bromida sendiri. Jadi pH sama dengan min log dari 0,057 molar sama dengan pH sama dengan 1,24. Silakan Anda coba di kalkulator Anda. Nah, sekarang bagaimana dengan untuk asam kuat, yaitu kalsium hidroksida. Jadi di sini soalnya adalah hitung pOH larutan 0,034 molaritas kalsium hidroksida. Maka di sini Anda perlu tahu bahwa kalsium hidroksida merupakan basa kuat di mana sepenuhnya dia terionisasi. Dan OH- di sini konsentrasi dari OH- itu sama dengan 2 kali konsentrasi awal dari kalsium hidroksida. Nah, seperti yang Anda ketahui tadi kalsium hidroksida merupakan golongan 2A di mana dia terionisasi menjadi Ca2+ dan juga 2OH-. Nah, di sini konsentrasi dari OH- itu sendiri tadi sudah konsentrasi dari CaOH2 tadi sudah diketahui. Kalsium hidroksida tadi sudah diketahui dan sekarang bagaimana kita menghitung pH-nya? Kita menghitung pH tentu berdasarkan konsentrasi dari OH- yang ada. Nah, perbandingan antara koefisien di sini, kalau di sini CaOH2 itu koefisiennya 1, jumlah molnya itu 1, sedangkan di sini jumlah mol untuk ion hidroksida ini 2, berarti untuk konsentrasinya pun juga kita kalikan 2. Jadi 0,034 molaritas dari kalsium hidroksida kita kalikan ke 2 mol dari
ion hidroksida dibandingkan dengan 1 mol dari kalsium hidroksida. Jadi 0,034 molaritas di sini kita kalikan 2 mol karena di sini jumlahnya molnya 2, sedangkan kalsium hidroksida jumlah molnya 1. 0,034 kita kalikan 2 sama dengan 0,068. Kita sudah mengetahui konsentrasi dari ion hidroksida. Berapa pOH-nya? Berarti kita anti log-an. Berarti min log dari 0,068. Hasilnya adalah pOH-nya 1,17. Nah, tadi kalau kita sudah berbicara mengenai asam kuat, sekarang bagaimana dengan asam lemah? Asam lemah dan konstanta ionisasi asam lemah. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Karena asam lemah itu pada dasarnya tidak seperti dengan asam kuat. Jika asam kuat itu terionisasi sempurna, maka untuk asam lemah, dia hanya terionisasi terbatas pada air. Artinya dia tidak semuanya terionisasi. Tingkat pengion asam lemah itu bergantung pada konsentrasi asam, konstanta kesetimbangan untuk ionisasi yang dinamakan konstanta ionisasi asam atau yang dikenal dengan Ka. Nah, untuk asam lemah itu sendiri, dia seperti yang sudah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya, itu akan terjadi namanya reaksi reversibel yang ditandai dengan panah bolak-balik ya. Jadi asam lemah di sini atau yang dikenal dengan Ha plus air itu akan mengalami reaksi bolak-balik dengan menghasilkan ion hidronium dan ion asam di sini. Nah, Ka-nya sendiri adalah konsentrasi dari produknya di sini, yaitu H3, konsentrasi ion hidronium dikali konsentrasi dari asam lemah itu sendiri, ion asamnya itu dibagi konsentrasi dari asam lemahnya. Maka di sini kita bisa simpulkan secara sederhana, asam lemah reaksi bolak-balik dengan menghasilkan H+ dan ion asamnya tersebut gitu ya. Ka-nya sama dengan produknya kita kalikan konsentrasinya H+ dikali amin dibagi per konsentrasi asam lemah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa konstanta ion untuk beberapa asam lemah. Jadi sudah diketahui konstanta ionnya. Asam hidrofluorida HF 7,1 kali 10⁴ min 4, asam nitrat dia 4,5 kali 10⁴ min 4 nitrit maksud saya, bukan asam nitrat. Kalau asam nitrat itu dia asam kuat ya, kalau nitrit dia enggak. Terus asam format 1,7 kali 10⁴ min 4, benzoat, asam benzoat 6,5 kali 10⁴ min 5, asam asetat 1,8 kali 10⁴ min 5 dan seterusnya. Nah, di sini kita harus mengetahui Ka karena ini juga yang akan diketahui soal ya. Untuk itu kita harus tahu bagaimana untuk memecahkan masalah asam lemah dengan menggunakan tabel keseimbangan. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa kita harus menuliskan pertama kali terlebih dahulu reaksinya. Jadi reaksinya untuk masalah asam lemah itu adalah ini reaksinya. Ha reaksi bolak-balik menghasilkan H+ dan amin, di mana di sini ada konsentrasi awal dalam 1 molaritas, konsentrasi pada saat perubahan, dan konsentrasi pada saat kesetimbangan. Jadi berbeda, kalau tadi saya sudah bilang asam kuat terionisasi sempurna, sedangkan pada asam lemah dia tidak terionisasi sempurna sehingga menghasilkan sehingga dia akan ada konsentrasi pada saat kesetimbangannya. Kita langsung saja ke contoh. Hitunglah pH pada suhu 25 derajat Celcius dari larutan asam lemah 0,18 molaritas yang memiliki Ka 9,2 kali 10⁴ min 6. Nah, ini rumusnya ya. Jadi kita harus pertama-tama membuat persamaan ini terlebih dahulu. Setelah itu, maka kita hitung konsentrasi awalnya. Kita tahu konsentrasi awal di sini adalah 0,18 molar. Nah, ini belum terbentuk ya pada saat awal masih 0 sama 0. Perubahan konsentrasinya ini kita anggap X karena kita tidak tahu. Pada keadaan setimbang tentu ada perubahan karena di sini reaktan ini tentu akan mengalami pengurangan, sedangkan produk ini akan mengalami pertambahan dalam jumlahnya. Nah, kita tidak tahu X-nya berapa karena ini yang kita akan cari molaritasnya berapa. Nah, 0,18 pada keadaan kesetimbangan 0,18 molar dikurang X pada itu merupakan konsentrasi kesetimbangan asam lemah, X adalah konsentrasi H+, dan X yang satu lagi adalah amin. Nah, di sini kita sudah mengetahui Ka-nya adalah 9,2 kali 10⁴ min 6. Jadi Ka di sini adalah 9,2 kali 10⁴ min 6 dan ini sudah diketahui. Dia sama dengan X kali X. Kenapa X kali X? Karena kita ingat lagi ya rumusnya bahwa Ka sama dengan konsentrasi dari H+ dikali konsentrasi dari amin dibagi konsentrasi dari Ha-nya. Nah, berarti kita kalikan yang produknya di sini
produk pada saat kesetimbangan X kali X dibagi 0,18 M dikurang X. 0,18 M kurang X ini dapatnya dari sini ya. Karena tadi sudah dijelasin bahwa Ka sama dengan produknya ini X dikali X dibagi 0,18 molar dikurang X-nya. Nah, pada asam lemah ini ionisasinya itu sangat kecil. Jadi X ini sangat kecil dibandingkan dengan 0,18 molar. Sebagai aturan umum, jika jumlah X yang dikurangkan dari konsentrasi awal itu sama dengan atau kurang dari 5% dari konsentrasi awal, kita dapat menganggap bahwa 0,18 molar ini ekuivalen, yang kurang X ini sama dengan ekuivalen dengan 0,18 molar. Jadi kita coba tes dulu ya, berapa konsentrasi X ini. Nah, caranya adalah kita kalikan dulu, ini X pangkat 2, 0,18 molar. Nah, ini hasilnya ya, X pangkat 2, 9,2 kali 10 pangkat min 6 sama dengan X pangkat 2 per 0,18 molar. X pangkat 2 sama dengan perkalian antara 9,2 kali 10 pangkat min 6 dikali 0,18. Hasilnya 1,3 kali 10 pangkat min 3. Nah, 1,3 kali 10 pangkat min 3 ini kita bandingkan dengan 0,18. Setelah dibandingkan 1,3, mengapa kita bandingkan? Karena kita kembali ke sini ya, aturan umum tadi. Jika jumlah X yang dikurangkan dari konsentrasi awal asam sama atau kurang dari 5% dari konsentrasi awal. Jadi kita lihat apakah dia kurang atau tidak dari 5% dari konsentrasi awal. Setelah kita bandingkan 1,3 kali 10 pangkat min 3 dibanding dengan 0,18 dikali 100, hasilnya adalah 0,72%. Artinya ini kurang dari 5%. Artinya di sini 0x di sini adalah dia jumlahnya sangat kecil sehingga kita anggap di situ hasilnya adalah 0,18 molar. Jadi kita menganggap di sini X-nya itu sangat kecil, jadi tidak ada, dianggap sama dengan 0 ya. Nah, oleh karena itu, maka pendekatan validnya adalah kita menggunakan rumus yaitu pH sama dengan min log dari H plus tadi. Min lognya tadi kita sudah tahu bahwa konsentrasi dari H plusnya tadi, X-nya tadi itu adalah 1,3 kali 10 pangkat min 3. pH sama dengan min log kali 10 pangkat min 3, yaitu 1,3 kali 10 pangkat min 3, hasilnya adalah 2,89. Nah, tadi kita berbicara tentang asam lemah. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang basa lemah ya. Basa lemah itu juga hampir sama dengan asam lemah, dia hanya terionisasi terbatas atau tidak sempurna pada air. Tingkat pengion basa lemah ini bukan asam lemah ya, basa lemah itu bergantung pada konsentrasi basa dan juga konstanta kesetimbangan untuk ionisasi yang dinamakan konstanta ionisasi basa atau dikenal dengan Kb. Di sini untuk basa lemah B sama ditambah H2O ya, basa di sini di dalam larutan air dia akan mengalami reaksi reversibel menjadi Hb+ dan OH-. Di mana di sini Kb-nya itu adalah konsentrasi dari Hb+ ya, konsentrasi dari Hb+ ini ataupun konsentrasi dari basa lemah itu sendiri dikali konsentrasi dari OH- yang merupakan produk di sini dibagi dengan konsentrasi dari basa. Nah, hampir sama untuk memecahkan masalah yang melibatkan basa lemah membutuhkan pendekatan yang sama seperti untuk basa lemah. Pemecahannya adalah seperti berikut ya. Kita harus terlebih dahulu tahu yaitu mengenai Kb, yaitu Kb itu adalah tetapan basa ya, tetapan yang ada. Kalau asam namanya Ka, kalau basa namanya Kb ya. Kb itu dia berbeda-beda antara satu basa lemah dengan basa yang lain, dan biasanya di soal itu sudah diketahui Kb tiap senyawa pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, soal sekarang adalah tentukan Kb dari larutan basa lemah 0,5 molar yang memiliki pH 9,59 pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi kita diserukan menentukan Kb-nya ya. Nah, kalau menentukan Kb berarti berbeda ya, ternyata ini tidak diketahui soal. Jadi langkah pertama adalah kita harus tahu dulu rumusnya bahwa pH sama dengan pOH. Jadi kita cari dulu konsentrasi dari OH-nya. Nanti kalau kita sudah tahu konsentrasi OH-nya, kita bisa menentukan konsentrasi dari pOH-nya. Nah, pOH-nya ya, tadi kita udah tahu di soal pH-nya sama dengan 9,59. Berarti pOH-nya adalah 14 dikurang 9,59, hasilnya 4,41. Maka untuk menentukan konsentrasi OH-nya kita antilogkan. 10 pangkat min 4,41 sama dengan 3,89 kali 10 pangkat min 5 molaritas. Ini adalah konsentrasi dari OH-nya. Nah, konsentrasi OH-nya itu tadi berapa tadi?
3,89 kali 10 pangkat min 5. Nah, tadi diketahui dalam larutan asam lemah 0,5. 0,5 berarti di sini ya. Nah, awalnya 0,5, tapi terjadi perubahan konsentrasi tadi menjadi 3,89 kali 10 pangkat min 5. Nah, terus ini plus 3,89 kali 10 pangkat min 5 karena ini tadi perubahannya jadi ada penurunan konsentrasi sebanyak ini dan peningkatan konsentrasi sebanyak ini dan berdasarkan tadi konsentrasi OH-nya. Jadi OH-nya di 3,89, ini 3,89, ini 3,89, ini juga 3,89 tapi min ya. Kenapa min? Karena di sini dia mengalami penurunan jumlah dari reaktannya. Nah, di sini karena kita mengurangi 0,05 dikurangi 3,89 kali 10 pangkat min 5, ini sangat kecil. Jadi kita menganggap dia ekuivalen dengan 0,05 molar ya. Jadi untuk menghitung Kb-nya di sini adalah konsentrasi dari Hb-nya ion hidroksi asam basa lemah itu sendiri kita kalikan dengan ion hidroksida ya. Hasilnya baru kita bagi dengan basanya. Lalu jadi seperti ini 3,89 yang tadi kali 10 pangkat min 5 ini kita kalikan ini. Jadi pangkat 2 ya, bukan kali 2 ini pangkat 2. Jadi 3,89 kali 10 pangkat min 5 kita pangkatkan 2. Lalu kita bagi dengan konsentrasi dari basanya yaitu 0,5 ya. Hasilnya adalah 0,5 yang ini ya, larutan basa lemah awal 0,5. Jadi hasilnya adalah 3,0 kali 10 pangkat min 9. Oke. Nah, oh iya saya mau ralat ya di sini bahwa di sini yang dimaksud bukan 0,05 ya, tapi yang dimaksud di sini adalah 0,5 ya. Jadi Anda semua supaya tidak salah memahami ini 0, yang saya maksud ini bukan 0,05 karena di soal ini tercantumnya 0,5, maka di sini yang dimaksud adalah konsentrasinya bukan 0,5 tapi 0,5. Ini 0,5, ini 0,5 ya. Jadi nanti jangan Anda kaget loh ini kok jadinya 0,05 ya. Jadi sekalian saya jelas ini ya. Di sini 0,5. Jadi ini nanti nggak bisa. Jadi ya tetap ya. Jadi nanti Anda saya harap Anda ketika mempelajarinya tidak salah. Jadi 0,5 yang dimaksud ya. Jadi KB sama dengan 3,89 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan 0,5, hasilnya KB-nya sama dengan 3,0 kali 10 pangkat min 9. Lanjut kita mempelajari tadi sudah mempelajari asam lemah basa lemah, kita akan mempelajari berikutnya adalah pasangan asam basa konjugat. Jadi basa konjugat asam kuat dinamakan basa konjugat lemah ya. Sedangkan basa konjugat asam lemah dinamakan basa konjugat kuat. Jadi kebalikannya. Jadi kalau di sini asamnya kuat berarti dia basa konjugatnya lemah. Tapi kalau di sini asamnya lemah berarti basa konjugatnya kuat. Begitu juga dengan basa kuat, dia memiliki asam basa konjugat yang lemah. Kalau basa lemah dia pasti mempunyai asam konjugasi yang kuat. Nah, contohnya seperti ini, asam kuat yaitu adalah asam nitrat, basa konjugatnya itu pasti lemah yaitu NO3-. Kalau dia asamnya lemah yaitu asam sianida, maka dia mempunyai basa konjugasi yang kuat yaitu ion sianida. Kalau misalnya basanya di sini adalah kuat yaitu OH-, maka dia mempunyai asam konjugasi yang lemah yaitu H2O. Kalau misalnya di sini dia basanya itu lemah, maka contohnya adalah NH3+, maka dia mempunyai asam konjugasi yang kuat yaitu NH4+. Dalam hal ini kita harus mengetahui bahwa hubungan kuantitatif antara Ka dan Kb yaitu Kb dikali Ka sama dengan Kw. Nah, kalau kita disuruh menghitung Kb dari ion benzoat, maka kita harus mengetahui ion benzoat itu adalah basa konjugasi dari asam benzoat. Nah, diketahui di soal bahwa maksudnya diketahui dalam tabel bahwa Ka dari ion benzoat itu 6,5 kali 10 pangkat min 5. Nah, kalau ditanya Kb-nya gampang sekali ya. Kalau ditanya Kb-nya berarti kita tinggal menghitung bahwa Kw kan tadi kita udah tahu ya. Kb dikali Ka tetapan basa kali asam sama dengan tetapan untuk Kw-nya. Nah, di sini berarti Kw sudah diketahui 10 pangkat min 14, Ka-nya diketahui 6,5 kali 10 pangkat min 5, maka tetapan basanya adalah 1,5 dikali 10 pangkat min 10. Jadi 10 pangkat min 14 dibagi 6,5 kali 10 pangkat min 5.
Nah, sifat asam basa dari garam yang kita perlu tahu bahwa larutan garam ini dipengaruhi oleh hidrolisis garam, di mana ion yang dihasilkan oleh disosiasi garam bereaksi dengan air untuk menghasilkan ion hidroksida atau ion hidronium sehingga berdampak pada pH. Ada garam yang menghasilkan larutan basa yaitu anion yang merupakan basa konjugat dari asam lemah bereaksi dengan air menghasilkan ion hidroksida. Jadi ada anion yang dia merupakan basa konjugat dari asam lemah, ketika dia bereaksi dengan air dia akan menghasilkan ion hidroksida. Namun ada juga garam yang menghasilkan larutan asam di mana ketika kation garam adalah asam konjugasi dari asam lemah, maka larutan garam tersebut akan bersifat asam. Contohnya adalah NH4+, ion hidronium dalam air menghasilkan reaksi bolak-balik menjadi NH3 plus ion hidronium. Ada juga garam yang menghasilkan larutan netral, yaitu garam yang terdiri dari kation basa kuat dan anion asam kuat menghasilkan larutan netral. Jadi dia tidak terhidrolisis dalam air. Tapi kalau misalnya dia bisa menghasilkan larutan basa, garam itu menghasilkan larutan basa atau asam, berarti dia salah satunya pasti adalah asam atau basa lemah. Jadi sebagai kesimpulannya tadi itu bahwa kation yang bisa membuat larutan asam itu pasti dia merupakan asam konjugasi dari basa lemah. Terus anion yang bisa membuat larutan basa tentu dia basa konjugasi dari asam lemah. Kalau tadi basa lemah, kalau ini asam lemah. Nah, jadi ini beberapa hal yang kita perlu tahu, tapi secara kesimpulan Anda harus mengetahui tentang tadi perhitungan pH serta bagaimana ketika satu senyawa itu dia adalah asam dan basa lemah terkait dengan perhitungan pada saat kesetimbangannya. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai asam dan basa. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.